para sahabat, 25 September 2021 yang lalu, di tengah perhelatan wisuda Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD, saya menyampaikan beberapa pesan kepada para sarjana yang tengah merayakan wisuda itu dengan syukur dan bahagia. Pesan saya itu berkisar tentang ini, tentang kebajikan, teladan, dan perintah. Saya memulai dengan kalimat atau frasa kalimat yang biasa disampaikan oleh orang Jawa ketika berpidato dalam perhelatan maupun pasamuan agung. Kalimatnya begini, Para sarjono sujananing budi ingkang pantes sinudarsana. Kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi begini. Para sarjana sujana pemilik kebajikan yang pantas menjadi suri teladan. Ini artinya ada dua kata kunci di situ, yaitu kebajikan dan teladan. Kebajikan itu apa? Dan kita sering mendengar ada kebajikan, ada kebijakan, dan ada kebijaksanaan. Kebajikan itu soal kebaikan dan kebenaran. Memang itu paling atas itu ya Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Agung itu sebagai sumber dari segala sumber kebaikan dan kebenaran. Dalam hal kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berdesa, maka kebaikan itu bersumber dari rakyat. Atau rakyat itu merupakan sumber bagi kebaikan. Dan ilmu, ya, ilmuwan, akademisi itu sebagai sumber kebenaran. Kalau kita bernegara, ya, kebajikan itu ya sama dengan kosakata hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila. Atau kalau kita mengikuti ajaran Bung Karno, itu adalah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi bukan bukan ilmu ilmiah, tapi amal yang ilmiah. Ilmunya yang di amalia. Jadi ini kan perpaduan antara kebaikan dan kebenaran. Kalau kita hanya berbicara tentang kebenaran ilmiah, menurut ilmu yang ilmiah, itu repot. Saya sering mengatakan bahwa ilmu yang ilmiah itu semakin dekat dengan tengkulak dan semakin jauh dari rakyat. Atau dalam kata-kata David After, bahwa ilmu tanpa demokrasi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tetapi ilmu dengan demokrasi itu akan menjadi kekuatan besar untuk perubahan sosial, untuk kebaikan orang banyak. Jadi ini soal kebaikan ya. Jadi kebaikan itu nomor satu, kebenaran nomor dua ya. Tentara Nasional Indonesia itu pernah punya tagline begini, apa yang terbaik bagi rakyat, itulah yang terbaik bagi TNI. Jadi kalimatnya bukan yang terbenar bagi rakyat, dan bukan yang terbenar bagi ilmuwan, gitu, tapi yang terbaik bagi rakyat. Jadi artinya ya kebaikan itu ya harus kita lihat pada sila keempat itu kerakyatan. Atau aspirasi rakyat atau kedaulatan rakyat. Itu yang paling utama. Jadi artinya kebajikan itu berangkat dari sana dan kemudian itu bisa dipahami dengan ilmu sehingga prinsip ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah itu bisa ketemu dan itulah yang namanya kebajikan. Yang nomor dua adalah ini ya, kebijakan. Kebijakan itu ya macam-macam. Ada kebijakan yang bersandar pada kebajikan. Artinya ini kebijakan yang berangkat dari kebaikan rakyat yang dipadukan dengan kebenaran dari ilmuwan. Ini
diracik sedemikian rupa. Inilah yang disebut dengan hikmat kebijaksanaan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada proses politik, ada proses keilmuan yang kemudian bisa melahirkan kebijakan yang didasari atas kebajikan. Tetapi dalam praktek antara kebenaran dan kebaikan itu sering tidak ketemu. Sehingga ini muncul berbagai macam bentuk kebijakan. Tentu yang paling baik adalah kebijakan atas dasar kebajikan. Ada juga kebijakan yang itu mengutamakan kebaikan tetapi mengabaikan kebenaran. Ini yang sering saya sebut sebagai kebijakan populis. Kebijakan yang merakyat gitu. Yang tidak mau repot dengan birokrasi dengan macam-macam itu. Pokoknya yang penting rakyat. Itu namanya kebaikan tanpa kebenaran. Dan yang ketiga ada juga yang ini paling banyak di Republik ini. Itu adalah kebijakan yang didasarkan pada kebenaran. Atau paling tidak ini sesuatu yang dianggap benar, tetapi sebenarnya itu mengabaikan keburukan atau mengabaikan kebaikan gitu. Sehingga ini yang saya sebut sebagai kebijakan teknokratik. Jadi teknokratik itu benar atau diklaim benar tapi tidak baik. Jadi ini yang misalnya yang sering dikatakan adalah evidence based policy making gitu. Jadi supaya making policy-nya itu atau policy making-nya itu didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang bisa dibuktikan dengan data yang sedemikian rupa dirancang secara ilmiah gitu. Tetapi ini dalam praktek evidence based policy making ini sering mengabaikan kebaikan dari rakyat. Sehingga ini yang sering muncul adalah kesenjangan antara kebijakan dari atas yang sangat teknokratis dengan aspirasi rakyat. Sehingga ini para pelaksana ya atau para pembuat kebijakan di level lokal tuh sering menghadapi kebingungan, kesusahan bagaimana mengarungi antara dua ini ya, antara kebijakan yang benar tapi tidak baik itu dengan kebaikan atau aspirasi rakyat. Jadi kesenjangan itu yang ya ini sama dengan persoalan ini ya, legalitas dan legitimasi. Kebijakan kan dibuat aturan, itu kan legal gitu. Kalau sudah legal itu akan dipegang oleh semua pihak yang berurusan dengan penyelenggara pemerintahan. Apalagi aparat penegak hukum. Jadi dasarnya adalah aturan legalitas itu. Nggak peduli soal yang satu lagi namanya legitimasi. Jadi legitimasi itu ya berangkat dari rakyat. Kalau legalitas itu berangkat dari para sarjana hukum dan ini sering tidak ketemu itu. Dan sebenarnya pemerintah itu bertugas untuk menjembatani itu atau menggabungkan antara legitimasi dan legalitas itu. Sehingga nanti pejabat yang bergerak itu tidak hanya legal tetapi mengabaikan legitimasi dan tidak hanya mengutamakan legitimasi tapi mengabaikan legalitas. Sehingga kalau di dalam perjalanan di lapangan itu yang terjadi kan siasat. Semuanya disiasati. Jadi yang teknokratik itu disiasati. Lalu yang keempat itu ya kebijakan yang buruk atau kebijakan yang lalim. Jadi tidak ada kebaikan dan tidak ada kebenaran. Itu lalim ya. Jadi ya hanya untuk dirinya sendiri gitu ya, itu lalim. Nah ini namanya kebijakan. Lalu kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu ya bisa macam-macam. Tetapi yang sering terjadi ini kan perbuatan khusus di dalam kondisi kebijakan yang baku itu. Jadi kebijakannya misalnya kalau kami di kampus itu kebijakannya didasarkan pada kebajikan mendidik dan melayani. Tetapi dalam praktek banyak mahasiswa yang tidak bisa mengikuti jalur mendidik dan melayani ini. Sehingga ada banyak mahasiswa yang memang harus ditolong. Harus diloloskan gitu. Jadi meloloskan ini kan baik. Tetapi kadang-kadang mengabaikan kebenaran. Nah itu namanya kebijaksanaan.
Jadi ini yang satu kebajikan ini namanya virtue, ini policy, ini wisdom. Jadi wisdom itu menurut saya itu adalah sebuah tindakan yang mengutamakan kebaikan. Meskipun itu kurang benar menurut standar akademik, menurut standar aturan, menurut standar-standar yang dibuat oleh para sarjana. Nah ini sarjana yang kalau yang benar itu namanya nanti sarjana robot istilah yang saya ya, atau sarjana teh botol yang istilahnya itu berbicara dengan otak tapi tanpa hati, berbicara dengan kepalanya sendiri dan kemudian karena rakyat itu mereka anggap itu sebagai ya bodoh, malas sehingga perlu diberikan sentuhan yang modern begitu. Jadi rakyat, apalagi rakyat desa itu ya dianggap kuno, tahayul begitu. Tapi ini selalu ada kesenjangan, ya. Dan memang ini ini soal kebajikan. Kemudian yang kedua ini soal apa namanya? Soal teladan, contoh, ya. Muhammadiyah itu punya spirit begini, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi nasihat itu di bawah teladan. Ya. Dan memang ini di mana-mana begitu. Ini melekat pada kepemimpinan. Tetapi banyak juga para ilmuwan itu yang mengkritik tentang ini ya, model kepemimpinan Jawa. Pemimpinan Jawa itu sangat normatif, punya ajaran hasta brata yang begitu hebat, pemimpin harus seperti langit, pemimpin harus seperti laut, pemimpin harus seperti bumi, pokoknya 8. Itu ajaran itu. Tapi dalam praktek kan sangat jauh dari itu. Ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan model Jawa itu kontradiktif. Kontradiktif itu artinya ya di satu sisi dia menjadi pusat teladan, tapi di sisi lain dia itu lalim. Kalau menjalankan pemerintahan ya otoriter, lalim dan sebagainya. Dan itu banyak para kepala-kepala itu yang disebut pemimpin itu secara sosial itu budiman. Dia menjadi pusat teladan bagi masyarakat. Oh, dermawan, baiklah. Murah senyum itu kalau di masyarakat luas begitu. Tetapi kalau dia di dalam kantor dia lalim. Dia menindas anak buahnya, dia minta lebih, merampas hak-hak yang sebenarnya bukan haknya. Itu lalim. Lalu mengatakan bahwa kantor ini adalah saya. Itu sudah satu level dengan Raja Perancis Louis ke-14. L'état c'est moi, negara adalah saya. Jadi tidak ada hukum sebenarnya. Tapi ya itulah yang disebut dengan kelaliman. Ya, jadi itu kritiknya semacam itu ya, dan itu saya kira sekarang masih banyak yang pola-pola seperti itu. Nah sebaliknya saya juga menonton film ya atau sinetron ya, Gurulus Osman di Net TV. Salah satu tokoh di cerita itu mengatakan begini, bahwa teladan itu lebih baik daripada perintah. Ya. Saya tidak setuju dengan argumen ini. Perintah itu sangat penting. Perintah itu ya 11-12 dengan kebijakan. Secara umum perintah itu kan berangkat dari mandat orang banyak, yang kemudian nanti diterapkan kepada orang per orang. Saya di kampus juga begitu. Saya ini duduk ini karena diperintah oleh orang banyak. Tugas saya adalah memerintah orang per orang. Perintah itu adalah kehormatan, perintah itu adalah kekuatan. Saya ingin mengatakan bahwa organisasi macam apapun itu bisa kuat, bisa maju itu kalau perintahnya itu efektif. Nah kalau perintahnya itu diselewengkan atau dibelokkan, ada perintah-perintah lain, itu pasti membuat organisasi rapuh. Demikian juga dengan negara-negara di Eropa maupun di Asia Timur, mereka bisa kuat, bisa maju itu karena memang perintah gitu ya, otoritas perintah itu memang bekerja secara efektif. Itu teori perintah begitu ya. Jadi perintah itu bukan sekedar titah ya, bukan sekedar suruhan gitu atau pangreh, tapi ini kebajikan. Memang dalam praktek ada berbagai macam perintah seperti halnya kebijakan. Ada perintah yang
yang didasarkan pada kebajikan, ada perintah yang lalim, ada perintah yang perintah yang teknokratis dan sebagainya. Dan saya menyampaikan itu kepada para sarjana. Bagaimana kita menyikapi kebijakan dan perintah yang berbeda-beda? Yang pertama bahwa para sarjana itu harus siap tegak lurus menjalankan perintah yang baik dan benar. Perintah yang didasarkan pada kebajikan ataupun tunduk pada kebijakan yang itu mengandung kebajikan. Jadi tegak lurus. Satu katanya siap, tidak melenceng. Ini satu contoh adalah Menteri PUPR, Pak Pas gitu ya, Pak Basuki gitu ya. Nah, itu saya kira salah satu contoh menteri yang selalu siap tegak lurus menjalankan perintah presiden, tidak menggak-menggok, tidak belak-belok. Suatu ketika dia dipanggil oleh Mensesnek gitu. Lalu Menteri PUPR, Menteri Pak Bas itu bilang, "Mas, aku nek mbok ajak diskusi moh, tapi kalau dapat perintah untuk kerja, sekarang saya berangkat. Mas, kalau saya diajak diskusi saya nggak mau, tetapi kalau dapat perintah untuk bekerja saya segera berangkat sekarang." Itu karena memang ya orang kerja, itu namanya siap, tidak kesana kemari. Jadi artinya presidennya ngomong A ya dia A itu lalu dijabarkan secara konkret. Jadi bukan sebaliknya, presiden ngomong A lalu dia mengerjakan B. Dan ini kan banyak di Republik ini yang kayak begitu itu. Misalnya presidennya ngomong ruralisasi lalu menterinya ngomong SDGs desa misalnya. Nah ini kan ini tidak tegak lurus namanya gitu. Jadi kita harus begitu ya, harus meneladani itu. Jadi teladan itu penting gitu. Tetapi perintah itu jauh lebih penting. Yang kedua, kita ikhlas menjalankan perintah kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau perintah yang bijaksana itu yang tadi. Ya mungkin dia itu kurang benar gitu ya, tapi dia baik. Ya, baik meskipun tidak benar itu. Itu kita jalankan secara ikhlas. Kita tidak perlu mencaci maki pemimpin itu yang goblok. Pemimpin itu yang plonga-plongo, pemimpin itu yang tidak benar. Jadi pemimpin itu ya dia punya banyak pertimbangan. Ya kalau dipandang dari satu sudut, oh itu kayaknya nggak benar gitu. Tapi yang ngeritik kan tidak memperhatikan soal kebaikan. Gitu ya. Jadi itu hal yang biasa ya. Kebijakan populis itu menurut saya lebih baik daripada kebijakan yang teknokratis. Ya, jadi yang populis itu baik tapi tidak benar. Kalau teknokratis itu benar tapi tidak baik. Lalu yang ketiga, kita menyikapi secara kritis terhadap kebijakan dan perintah teknokratis. Ya, tadi yang mengutamakan kebenaran, tapi kebenaran itu kan hanya klaimnya dia saja. Ya, tapi mengabaikan kebaikan. Ada seorang teman mengatakan begini kepada atasannya, "Direktur, saya itu pantangan kalau mengkhianati perintah atasan. Tetapi saya juga tidak bisa menjalankan perintah atasan kalau perintah itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat." Agak marah ini atasannya. Tapi ada TikTok, ada dialektika. "Maksudmu apa? Maumu apa?" "Ya kemauan saya lebih baik eksekusi di lapangan. Nanti akan menumbuhkan program-program di lapangan." Jadi program-program yang langsung relevan. Dengan berbagai spot, dengan berbagai kepentingan lokal. Jadi bukan program yang dirancang di Jakarta. Kalau program dirancang di Jakarta, udah detail itu namanya perintah atau kebijakan yang teknokratis. Mengutamakan kebenaran menurut mereka sendiri, tetapi tidak sesuai dengan denyut kehidupan orang banyak, tidak sesuai dengan suasana kebatinan kejiwaan daerah. Jadi ini perlu disikapi secara kritis ya, seperti itu caranya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya kita harus melawan terhadap kebijakan, terhadap perintah yang itu lalim, yang tidak baik dan tidak benar. Jadi ini salah ya, salah dan buruk. Ya misalnya ya perintah untuk nyemplung sumur, masuk sumur kan ada juga birokrat itu pokoknya diperintah apapun gitu ya mau gitu. Itu saya kira nggak baik ya. Jadi kita melayani pimpinan itu wajib, tapi harus punya sikap. Sikapnya harus jelas gitu ya.
Dan ini kan contoh yang paling banyak ini kan soal S3 ya, kalau yang lalem itu sowan sungkem store. Jadi ini kan termasuk korupsi ini ya. Jadi perintah yang lalem, perintah yang mengarah pada korupsi itu ya harus dilawan, harus ditolak. Apapun resikonya ya. Ini bukan semata-mata persoalan penjara, tapi ya itu tadi ya. Kalau udah terlalu jauh menyimpang dari ya dari segalanya lah ya. Entah dari Tuhan sampai rakyat dan hukum itu dilihat dari apapun itu kalau mencuri ya tidak baik dan tidak benar gitu. Jadi itu saya kira beberapa hal yang saya sampaikan jadilah para sarjana itu yang tadi bisa memilah gitu. Nanti kalau jadi analis kebijakan ya jangan karena merasa pintar lalu kebenaran yang diklaim itu lalu yang diutamakan. Jadi nomor satu itu adalah kebaikan dari rakyat. Berangkatlah dari sana. Demikian juga dalam membuat perintah juga begitu. Jadi artinya kebaikan rakyat itu nomor satu. Kebenaran ilmuwan itu nomor sekian gitu. Dan itu penting untuk kita buat dalam kebijakan maupun dalam perintah.